Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk materi matematika hari ini, hari Selasa, tanggal 28 Juni 2020, kita akan belajar mengenai pecahan lagi. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah pecahan senilai, yang kedua adalah menyederhanakan pecahan, dan yang ketiga adalah membandingkan pecahan. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Kita belajar tentang pecahan senilai. Apakah itu pecahan senilai? Di minggu kemarin sudah Bu Noka jelaskan bahwa pecahan senilai adalah pecahan yang mempunyai nilai sama. Contohnya, kita ambil pecahan 2/5. Anak-anak masih ingat nggih bahwa 2 disebut pembilang dan angka 5 disebut penyebut. Misalnya kita disuruh mencari berapa pecahan yang senilai dengan 2/5. Caranya adalah dengan mengalikan dengan angka yang sama. Misalnya kita ambil angka dikalikan angka 2. Maka pembilangnya juga harus dikalikan angka 2, kemudian penyebutnya juga harus dikalikan dengan angka 2, yaitu 4/10. Misal kita diminta untuk menyebutkan 2 pecahan yang senilai dengan 2/5 tadi, kita ambil lagi misalnya angka 3. Kita ambil angka 3, jadi harus pecahannya baik pembilang atau penyebut kita kalikan dengan 3. 2 kali 3, kemudian angka 5-nya juga dikalikan 3. Dikalikan 3. 2 kali 3, 6. 5 kali 3, 15. Jadi, pecahan yang senilai 2/5 adalah 4/10 dan 6/15 jika kita diminta untuk menyebutkan pecahan yang senilai dengan 2/5. Selanjutnya, masuk ke materi yang kedua, yaitu menyederhanakan pecahan. Kebalikan dari pada saat kita mencari pecahan senilai tadi, kalau dalam menyederhanakan pecahan kita menggunakan pembagian, yaitu contohnya misalnya Bu Noka punya pecahan 4/8. Kita cari kira-kira angka berapa yang bisa membagi angka 4 dan angka 8. Angka berapa? Baik, boleh kita bagi dengan angka 2. Pembilang dan penyebut harus dibagi dengan angka yang sama, yaitu 4 dibagi 2, kemudian penyebutnya 8 juga dibagi dengan angka 2. 4 dibagi 2 adalah 2, kemudian 8 dibagi 2 yaitu 4. Masih adakah bentuk sederhana dari 2/4? Masih, kita sederhanakan lagi. 2/4 bisa kita bagi dengan angka yang sama, yaitu bisa dengan angka 2 lagi. Kita bagi lagi dengan angka 2. Jadi pembilangnya 2 kita bagi dengan angka 2. Kemudian penyebutnya 4 kita juga bagi dengan angka 2. 2 dibagi 2 adalah 1, kemudian 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi, bentuk pecahan sederhana dari 4/8 adalah 1/2. Bentuk paling sederhana dari 4/8 adalah 1/2. Masuk materi yang selanjutnya, yaitu membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan itu ada 2 hal. Yang pertama, jika penyebutnya sama
Dan jika penyebutnya berbeda, maka caranya nanti juga akan berbeda. Kita bahas satu persatu ya, mulai dari membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Sebelum kita masuk ke soal membandingkan pecahan, kita ingat-ingat dulu tanda-tanda yang nanti akan kita gunakan untuk membandingkan pecahan. Yang pertama adalah tanda kurang dari, kemudian tanda lebih dari, yang ketiga tanda sama dengan. Untuk mengingat-ingat apakah itu tanda kurang dari atau lebih dari, caranya adalah dengan kita menarik garis di bagian depan tanda tersebut. Jika kita tarik garis seperti ini, menjadi huruf apa? Menjadi huruf K. Berarti ini adalah tanda untuk lebih kecil dari pecahan selanjutnya. Kemudian, kalau tanda yang seperti ini, kita tarik garis atas juga di bagian depan menjadi huruf B. Berarti artinya tanda ini adalah lebih besar dari. Untuk tanda yang terakhir sudah pasti, yaitu tanda sama dengan. Diingat-ingat dulu caranya kita melihat apakah itu tanda lebih kecil atau lebih besar dengan cara menarik garis di bagian depannya. Jika menjadi huruf K artinya lebih kecil dari, jika menjadi huruf B maka artinya adalah lebih besar dari. Kemudian jika pecahan itu adalah sama, maka kita beri tanda sama dengan. Kita awali dengan membandingkan pecahan dengan penyebut sama. Penyebut adalah angka yang berada di bawah. Misalnya, Bunoka punya angka 1/3 dan 2/3. Pada dua pecahan ini penyebutnya sama, yaitu angka 3. Kalau dilihat dari penyebutnya sama, maka caranya adalah kita lihat pembilangnya. Pembilang adalah angka yang di atas. Jika pembilangnya lebih kecil, maka bisa dipastikan pecahan itu ada angka 1 lebih kecil dari angka 2. Jadi pecahan 1/3 dan 2/3 kita beri tanda lebih kecil karena 1/3 lebih kecil dari 2/3. Kita ambil contoh yang kedua. Misalnya ada pecahan 3/7 dan pecahan 6/7. Apakah penyebutnya sama? Ya, penyebutnya sama, yaitu 7. Kemudian langsung saja kita lihat pembilangnya. Pembilangnya yaitu 3 dan 6. 3 lebih kecil dari 6, maka kita beri tanda kurang dari. Jadi dalam pecahan 3/7 adalah lebih kecil dari 6/7. Kemudian pada contoh selanjutnya ada pecahan 6/8 dan 5/8. Penyebutnya sama, yaitu angka 8. Jadi langsung saja kita lihat pembilangnya. Pembilangnya adalah 6, kemudian 5. Angka 6 lebih besar dari 5. Berarti kita beri tanda lebih besar. Langsung saja kita masukkan pada dalam pecahan bahwa 6/8 adalah lebih besar dari 5/8.
Yang sudah kita pelajari tadi adalah membandingkan pecahan dengan penyebut sama. Lah, bagaimana jika ada pecahan membandingkan pecahan dengan penyebut yang berbeda? Kita bahas dengan penyebut yang berbeda. Boneka mempunyai angka 1/3 dan 5/6. Bagaimana jika penyebutnya berbeda seperti ini? Yang satu penyebutnya 3, kemudian yang di sebelah kanan penyebutnya 6. Ada cara yang paling cepat ketika kita menemukan penyebut yang berbeda dengan cara kita kali silang. 1 dikalikan 6, kemudian angka 3 dikalikan 5. Cara yang paling cepat untuk membandingkan pecahan dengan penyebut berbeda adalah dengan mengali silang. 1 kali 6, 6, 3 dikali 5, 15. 6 dan 15, 6 lebih kecil dari 15. Jadi dalam pecahan 1/3 dan 5/6, 1/3 adalah lebih kecil dari 5/6. Contoh yang selanjutnya, membandingkan pecahan dengan penyebut berbeda. Ada pecahan 3/5 dan 2/3. Penyebutnya tentu berbeda. Yang kiri penyebutnya adalah 5, kemudian yang kanan penyebutnya adalah 3. Kembali kita menggunakan cara cepat untuk membandingkan pecahan dengan penyebut berbeda. Kita kalikan silang lagi. Pembilang dikalikan penyebut dengan silang, kemudian yang penyebut dikalikan dengan pembilang. Dikali silang. 3 dikali 3, 9. 5 dikali 2, 10. 9 adalah lebih kecil dari 10. Jadi dalam pecahan 3/5 dan 2/3, 3/5 adalah lebih kecil dari 2/3.